Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 138. Ish, Mas Ubi jangan cium aku. Aku mau tidur. Namun pria yang hanya memakai celana sebatas paha dengan bagian atas telanjang itu masih mencium istrinya dari atas, dengan satu lutut menahan tubuhnya agar tidak menimpa perut istrinya. Mas stop. Salat tahajud sayang. Kamu harus bangun kalau enggak Mas akan cium kamu. Yulia menggeliat karena lehernya yang kini menjadi sasaran. Bahkan kancing piyamanya pun telah terbuka. Iya aku bangun. Sekarang stop. Akhirnya Ikram menghentikan kegiatannya itu. Dia menutup kancing baju istrinya dan mengecup bibirnya sekilas. Pinter zaujatinya Mas. Sekarang kita ambil wudhu, setelah itu salat tahajud bersama-sama. Mas ambil wudhu duluan aja, nanti aku terakhir, ucap Yulia dengan suara seraknya. Entah jam berapa dia tidur karena saat diajarkan kitab oleh suaminya dia tidak sengaja ketiduran. Dan kini ternyata sudah jam 1 dini hari. Berdua sayang. Kalau Mas yang duluan pasti kamu tidur lagi. Terpaksa Yulia berdiri lalu mengikuti suaminya ke kamar mandi sambil mengucek matanya. Pernikahan adalah ikatan suci yang semua orang dambakan. Apalagi jika menikah dengan orang yang kita cintai, betapa bahagianya kedua pasangan yang bersatu itu. Sekarang ini rumah Daneswara begitu indah dengan dekorasi serba putih. Tempatnya berada di halaman yang luas. Suara tabuhan dan solawat dari grup hadroh terdengar. Sang pengantin pria datang. Dengan pakaian putihnya ditemani oleh sang ibu juga keluarga dari pesantren. Senyumannya tak pernah pudar dari bibir tipis Rafael. Wajahnya begitu cerah karena hari ini adalah dari bahagia untuknya akan memiliki perempuan yang dia cintai sepenuhnya. Cie yang gugup mau ijab kabul, goda Gus Hilmi yang berada di belakang Rafael. Suara petasan yang mulai terdengar membuat pria yang memakai jubah putih itu memeluk putrinya dengan erat. Unaya sayang jangan takut, ada Abi. Anak perempuan itu mengangguk sambil memakan permen kesukaannya. Rafael bukannya takut ijab kabul, tapi takut terpana oleh kecantikan calon istrinya. Ucap Ustadz Ikram terkekeh kecil. Nih saya udah siapin tisu. Jaga-jaga kalau jenengan mimisan nanti. Cek Ikram, bisa-bisanya kamu bercanda di saat seperti ini, kesal Rafael pada sahabatnya. Itu kan saya udah bilang untuk jaga-jaga. Mau tak mau Rafael menerima tisu yang Ikram berikan padanya. Mereka masuk ke gerbang yang terbuka di mana di depan mereka telah ada keluarga dari mempelai wanita yang menunggu mereka. Abah, lihatlah sekarang Rafael akan menikah. Ini kan yang Abah tunggu-tunggu, melihat Rafael menikah dengan perempuan yang Rafael cintai, ucap Rafael dalam hati penuh dengan rasa bahagia dan juga sedih karena abahnya tidak bisa menemani hari bahagianya. Di belakang Gus Hilmi dan Ustadz Ikram, ada para santri putra yang membawa seserahan. Mereka memakai koko yang sama yaitu putih dengan sarung batik hitam serupa. Juga, proses ijab kabulnya pasti akan lama. Padahal ana belum makan pagi, keluh Ryan. Dengan tak tahu malunya. Aku juga sama. Gak sabar banget prasmanan. Nanti aku akan bawa banyak daging. Sahut Baya tak sabaran. Lihat aku udah bawa plastik untuk ambil daging nanti. Semoga aja ada rendang daging. Sahut Rion menunjukkan plastik di saku kokonya. Mereka tertawa sedangkan Zayan hanya menggeleng akan tingkah sahabatnya itu. Zai, kamu jangan diam napa, ikutan nyahut perkataan kita kek, tegur Baya. Malu-maluin lo pada. Mereka tergelak lalu tertawa. Sekarang kamu udah gak sedih lagi kan Zai? Zayan berdehem sebagai tanggapan. Dia masih berusaha ikhlas walaupun berat.
Jika saja tidak ada semua orang di pesantren yang selalu ada untuknya, ia yakin ia akan gila. Karena tidak akan bisa lewati semuanya sendirian. Daneswara membawa keluarga dari besannya masuk ke halaman. Di sana ada tempat duduk juga tempat yang akan menjadi proses akad nikah. Bahkan penghulu pun sudah datang. Di dalam kamar yang telah didekorasi begitu indah layaknya kamar pengantin pada umumnya, ada sosok perempuan yang memakai gaun pengantin muslimah dengan wajahnya yang dirias begitu sangat cantik. Aisyah Azamoya. Di umurnya yang sekarang telah menginjak 25 tahun akhirnya akan merubah statusnya menjadi seorang istri dari Rafael. Dia gugup tentu saja, bahkan kini tangannya yang memakai henna saling meremas satu sama lain. Sebentar lagi dia akan menjadi istri dari Rafael. Usapan lembut dari belakang membuat Aisyah berbalik, dan bibirnya tersenyum cerah saat mendapati adiknya dan sosok perempuan yang memakai cadar datang ke kamarnya. Masya Allah, Kak Ais cantik banget, puji Yulia dengan mata berkaca-kaca. Perempuan yang memakai gamis putih dengan kerudung senada itu berhambur memeluk kakaknya dengan erat. Aisyah pun membalas pelukannya tak kalah erat. Wes, jangan menangis, nanti make upnya bisa luntur Aisyah, tegur Ningwardah lalu dia memberikan kado pada kakak dari adik iparnya. Semoga pernikahanmu dan Rafael sakinah mawadah warohmah ya Aisyah. Terima kasih atas kadonya Kak Wardah. Ningwardah mengelus pipinya dengan lembut. Aku yakin Rafael adalah imam terbaik untukmu Aisyah. Aisyah mengaminkan lalu tatapannya beralih menatap adiknya. Bagaimana kandunganmu? Alhamdulillah sehat Kak. Kamu bahagia kan? Kakaknya ini terus saja mempertanyakan hal yang sama setiap kali dia bertemu dengannya. Tentu saja aku bahagia Kak. Cek, jangan cemaskan aku, Kak. Aisyah harus fokus pada pernikahan kakak. Lihatlah khutbah nikah sudah dimulai dan sebentar lagi akad nikah akan segera tiba. Terdengar suara Kiai Laksa yang membacakan khutbah nikah. Orang-orang berkumpul di halaman yang begitu luas untuk menjadi saksi pernikahan suci antara Rafael dan Aisyah. Tak lama kemudian akad nikah yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba. Aisyah begitu gugup sambil berdoa dalam hati agar calon suaminya dapat menyelesaikannya tanpa ada kesalahan sedikitpun. Suara dari ayahnya yang mengucapkan ijab mulai terdengar dari pengeras suara, membuatnya memejamkan kedua matanya rapat-rapat. Robiltu nikahaha wa taswijaha bil mahril maskur halan. Para saksi sah. Seru Pak Penghulu. Sah. Air mata Aisyah mengalir saat mendengar Rafael mengucapkan ijab kabul dengan tarikan satu nafas dan tak ada keraguan yang terlontar dari pria yang hari ini sah menjadi suaminya. Dan tersengar suara, Barakallahu lakuma wa baraka, alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah, ucapan syukur keluar dari mulut Yulia dan Ningwardah lalu mereka memeluk erat Aisyah yang menangis haru. Antara senang dan sedih yang dirasakan oleh Aisyah. Senang karena sekarang ia telah memiliki suami seperti Rafael dan sedih karena dia akan berpisah dengan orang tuanya. Sayang, panggil Bunda Sarah tiba-tiba datang dengan air mata yang sudah membasahi pipinya. Akhirnya tangisan Aisyah semakin kencang. Dia membalas pelukan dari sang bunda. Setelah pelukan dari Yulia dan Ningwardah terlepas. Alhamdulillah kamu telah sah menjadi istri dari Rafael sayang. Kap. Bunda Sarah mengecup kening putrinya penuh haru dan bahagia yang terpancar di matanya. Cek, hentikan tangisan kalian. Ayo penggantin prianya sudah menunggu Kak Aisyah loh. Ujar Yulia membuat Bunda Sarah dan Aisyah tersenyum. Tunggu bentar, Ningwardah mengambil bedak di meja rias lalu memberikan taburan di kelopak mata Aisyah yang sedikit luntur. Sekarang perfect. Ayo kita keluar.
Setelah itu Aisyah keluar dari kamar ditemani oleh Bunda Sarah, Yulia dan juga Ning Wardah yang ada di sisi kiri dan kanannya. Dengan perasaan gugup, Aisyah berjalan menuju tempat duduk Rafael, bahkan Yulia dan Bunda Sarah yang menggenggam tangannya pun terasa dingin. Banyak sepasang mata yang mengarahkan mata mereka ke arah Aisyah dengan rasa kagum. Bahkan mereka juga menatap Yulia yang begitu sangat cantik dengan gamis putih dan kerudung senada. Apalagi make up tipis di wajahnya semakin memperindah dirinya. Itu siapa yang berada di samping kiri Aisyah? Itu adiknya Aisyah, emangnya siapa lagi? Masya Allah, cantik banget. Gak bisa dapetin kakaknya, bisalah lagi dapetin adiknya. Gas Bagas, kejar aja. Dari wajahnya dia kelihatan masih SMA. Mungkin masih sekolah. Kah? Atau baru lulus? Mungkin itulah kira-kira obrolan dari teman-teman pria Aisyah semasa kuliah yang datang karena mereka diundang. Tentu saja Ikram yang memiliki pendengar tajam pun menegur orang-orang asing itu untuk menundukkan pandangan mereka, tapi Gus Hilmi menahannya. Jangan kemana-mana, tetap di sini Ram. Kita harus lihat ekspresi Rafael ketika melihat Aisyah. Lihatlah, sejak tadi dia menunduk sok malu-malu kucing. Ikram menatap sahabatnya yang masih duduk di kursi bersama dengan ayah mertuanya. Jangan gugup, rileks aja Kak Aish, instruksi Yulia perlahan melepaskan tangan kakaknya dan kini dia harus berdiri di samping suaminya. Duduk di samping Mas, jangan kemana-mana, pinta Ikram. Tapi Mas, Ikram menggeleng sambil menyatukan tangan mereka, dia jelas ingin memperlihatkan pada semua orang jika dia adalah suaminya. Aisyah memakai gaun syari yang dibelikan oleh calon suaminya. Dress putih cantik dengan aksen pita di bagian tengah perutnya. Kerudungnya menjuntai hingga menutupi dada, tidak lupa hiasan kepala yang simple tapi nampak elegan. Make up yang dikenakannya juga tidak berlebihan seperti pengantin pada umumnya, tapi masih tetap tampak menawan. Aisyah tampil begitu menawan. Itulah kira-kira yang dipikirkan Rafael saat Aisyah duduk di sampingnya. Jantung Rafael berdebar kencang, dia gugup luar biasa melebihi saat akad nikah saat melihat paras Aisyah yang pertama kalinya dia tatap dengan sempurna. Masya Allah Humairah, ucap Rafael tanpa sadar padahal di depan meja masih ada mic. Hingga suaranya itu terdengar jelas oleh para tamu. Weh Humairah, katanya. Seru baya. Jomblo hanya bisa iri aja. Balas Rion. Jomblo harap bersabar, ini ujian. Kalau mau kaya Mas Rafael atuh kudu nikah dulu. Sahut Ryan. Gue juga jadi pengen nikah, ucap Zayan. Woi cepat, napa di belakang ngantri nih? Teriak orang-orang membuat Zayan dan ketiga sahabatnya seketika tersadar. Sejak tadi mereka sudah ada di depan prasmanan di mana banyak menu yang membuat perut mereka merontak-rontak minta diisi. Rion, kamu udah ambil dagingnya kan? Baya menyenggol sahabatnya itu. Rion mengangguk dengan cengiran khasnya, memperlihatkan plastik merah yang dia sembunyikan di saku kokonya. Cih, malu-maluin kalian, celetuk Zayan melewati mereka berdua dengan piring yang telah terisi makan. Namun dia selangkah mundur ke belakang. Tapi nanti bagi gue satu potong daging saat pulang ke pesantren, oke? Ternyata Zayan sama saja dengan sahabatnya yang tidak tahu malu. Kandungan Yulia sudah menginjak ke 5 bulan. Kini perutnya telah membesar, bahkan dia banyak makan akhir-akhir ini karena sering kelaparan. Di usia kehamilan seperti itu membuat Yulia semakin takut sebenarnya karena tinggal beberapa bulan lagi dia akan melahirkan. Waktu memang sesingkat itu dia lalui. Diminum susunya sayang. Tapi dia harus tepis ketakutan itu karena suaminya selalu ada untuknya. Bahkan segala tingkah anehnya suaminya menanggapinya dengan sabar.
Kadang Yulia merasa bersalah karena ia benar-benar tidak bisa menjadi istri yang baik. Makasih banyak Mas Ubiku. Pria yang memakai jubah putih itu tersenyum tipis lalu mengusap kepala istrinya yang tertutupi oleh kerudung. Sehat terus Zaujati. Kalau mau apapun bilang aja oke, jangan dipendam. Yulia mengangguk 3 kali lalu menghabiskan susunya hingga tak tersisa. Suaminya yang membuatnya mana mungkin dia menyisahkan susunya. Itu namanya tidak menghargai hasil buatan suaminya. Mas Ubi sini duduk di samping aku coba. Ikram menurut. Yulia segera membuka gamisnya yang longgar sebatas pinggang namun sebelum itu Ikram segera menahannya. Jangan diangkat nanti kalau orang lihat gimana. Pasalnya mereka tengah berada di kamar dalam, lebih tepatnya kamar Ikram dengan jendela yang terbuka. Nanti dulu Mas tutup jendelanya. Yulia kembali menangkat gamisnya lalu memperlihatkan perutnya yang nampak besar. Dia tidak menyangka akan sebesar ini padahal usia kandungannya masih 5 bulan. Bayinya nendang Mas, celetuknya dengan polos. Aku merasakan tendangan tadi. Walaupun tendangannya ringan. Serius. Seru Ikram tak percaya dibalas anggukan kuat oleh Yulia. Aku merasakannya tadi waktu minum susu. Ikram menjatuhkan tubuhnya di depan Yulia lalu menempelkan telinganya di sana. Mas gak merasakan tendangan dedek bayinya sayang. Ikram sedikit kecewa padahal dia telah menunggu momen ini. Yulia tersenyum tipis lalu mengelus rambut suaminya. Coba Mas elus perut aku atau nggak ajak ngobrol bayi di dalam perutku, pasti nanti bayinya nendang. Ikram mengerjap lalu dia mengelus perut istrinya dan dengan canggung mulai mengeluarkan suaranya. Halo ini Ubi. Bisa tidak respon perkataan Ubaymu ini anak Abi yang hebat. Tidak ada pergerakan sama sekali membuat Ikram semakin cemberut. Sayang kok gak nendang. Anak kita ngambek ya sama Mas. Kenapa? Kan Mas selalu nurut apa kemauan kamu waktu ngidam apapun. Atau kamu bohong? Yulia tertawa karena ekspresi suaminya lucu. Dan sesaat kemudian tangan Ikram yang masih memegang perut istrinya merasakan tendangan walaupun ringan. Masya Allah, takjub Ikram saat merasakan tendangan 2 kali dia rasakan. Kan udah aku bilang nendang, aku gak bohong Mas. Pasti nanti tendangannya akan kuat kalau menginjak usia 6-9 bulan. Tangan kekarnya itu mengelus perut istrinya lalu meletakkan pipinya di sana. Mas gak ngangka bentar lagi akan menjadi seorang ayah. Nanti Mas akan beli perlengkapan bayi. Mas gak tahu bayinya nanti perempuan atau laki-laki tapi Mas akan membeli dua-duanya. Jangan berlebih Mas. Kemarin aja kita udah dikasih pakaian sama mainan dari ayah dan bundaku. Mas tetap akan beli. Yulia hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu menunduk menatap suaminya yang berbicara lagi dengan perutnya. Dia terkekeh kecil sebab suara suaminya sengaja dia imut-imutkan. Udah Mas nada bicaranya jangan kayak gitu aku capek ketawa. Maaf. Kok minta maaf? Sudah buat kamu ketawa sampai kelelahan. Ikram menghapus air mata di sudut mata istrinya. Yulia tergelak sampai akhirnya dia merentangkan kedua tangan dan kakinya karena pegal. Semenjak perutnya membesar dia sering merasa pegal. Terlalu lama duduk ternyata bisa sepegal ini. Wajar sih aku pegal karena sejak tadi aku gak lakuin apapun. Semua pergerakan dibatasi oleh suamiku, gumam Yulia sampai akhirnya dia berdiri dan Ikram pun ikut berdiri. Mau kemana sayang? Mau jalan-jalan? Kakiku pegal karena gak aku gerakin. No, kamu jalan-jalan pasti lebih ke lari kan? Ikram sudah tahu kebiasaan istrinya itu. Cuman jalan-jalan sekitar halaman pesantren aja. Janji gak lari-lari.